Selamat pagi, saya Martinjan yang presentasikan tentang biografi sastrawan Hamzat Rakhuti. Yang pertama, Hamzat Rakhuti lahir 17 Mei 1945 di Piti Kuning, Medan, Sumatera Utara. Anak keempat dari 6 bersaudara. Ini sebenarnya bernama Hasyim Muhammad Rakhuti. Hamzat adalah singkatan dari nama sendiri, Angkuri Hasyim. Nama bapaknya Muhammad Saleh Rakhuti dan nama ibunya Jamila. Menurut Hamzat, singkatan yang menjadi nama itu ditirunya dari buaya Hamka. Di sisi lain, mulanya ia merasa malu ketika harus menyebutkan namanya sendiri. Pengarang kelahiran Piti Kuning, Sumatera Utara, 17 Maret 1943 itu kerap membiarkan pikirannya pergi kemana ia suka. Dalam pengantar ini, salah satu buku kumpulan cerpen, ia mengatakan cerpen-cerpennya seringkali hanya dipicu oleh hal-hal kecil, seperti mendengarkan perkataan seseorang atau sekilas melihat sesuatu lalu ia kembangkan dengan daya imajinasinya. Cerpen pertamanya yang berjudul Sebuah Nyanyian di Rambung Tua pada tahun 1959. Ia tulis ketika menyendiri di hutan rambut dekat kampungnya. Saat itu ia menyaksikan seorang buruh penyadap getah yang bekerja dari satu pohon ke pohon yang lain. Hamzat Rakhuti mengawali pendidikannya di Sekolah Rakyat SR Kisaran Sumatera Utara tahun 1950 sampai 1955. Tahun 1955 sampai 1958, Hamzat bersekolah di SMP. Setelah tamat dari SMP, Hamzat ikut pamannya ke Tanjung Balai 1900 sampai 1963. Hamzat melanjutkan pendidikannya di SMA bagian C hingga kelas 2. Ia ikut pamannya ke Medan dan kemudian menetapkan di sana tanggal 19 Juli 1960 sampai dengan tanggal 28 Februari. Hamzat bekerja di Kesatuan Staf Pengusaha Perang Kodam 2 Bukit Barisan sebagai pegawai sipil dari tanggal 1 Maret 1961 sampai dengan 23 Juni 1961. Ia bekerja di Kejaksaan Tentara Medan Kodam 2 Bukit Barisan sampai pegawai sipil. Pada tahun berapakah Hamzat ditunjukkan sebagai utusan? Pada 1900 itu, Hamzat ditunjukkan sebagai utusan Sumatera Utara untuk menghadiri Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia KKKPI di Jakarta. Ia langsung jatuh cinta pada ibu kota Jakarta. Menurutnya, ia berkenan dengan beberapa pengarang ternama waktu itu dan tumbuh dorongan yang kuat untuk tinggal di Jakarta. Karena dia rindu terhadap Jakarta, Hamzat menderita sakit. Saat kembali ke Medan tahun 1965, Hamzat nekat pindah ke ibu kota. Kepindahannya ke Jakarta merupakan langkah kaki kanan bagian kepengarangan Hamzat. Pada awal tinggal di Jakarta, Hamzat ditampung oleh Suharman, ketua PWI pada waktu itu. Bulan keberangkatan Hamzat ke Iran. Bertepatan bulan Agustus 1985, Hamzat berangkat ke Iran Jaya dalam rangka penulisan novel tentang buruh minyak di tempat pengorbanan dan eksplorasi
yang merupakan produksi TV seorang Iran Jaya. Novel Kalomono diterbitkan dalam rangka penyambutan 100 tahun industri perminyakan Indonesia. Tahun 2000, Hamzat mendapatkan penghargaan sastra dari Pemda DKI Jakarta atas novelnya Kalomono. Penghargaan lainnya yang telah diterima oleh Hamzat adalah penghargaan Kalaustiwa Literary Award 2003. Yang terakhir, keunikan Hamzat sebagai cerpenis adalah bahwa kadang-kadang ia mempublikasi cerpen-cerpen terlebih dahulu secara lisan dengan cara membacakannya, baru kemudian ia mempublikasinya cerpen tersebut secara tertulis dengan mengirimkannya ke media massa untuk dimuat. Salah satu cerpen yang dilahirkannya dengan cara seperti itu adalah Siapaan Itu Untuk Siapa Kau Bersitur. Hamzat juga gemar membaca cerpen-cerpennya. Cerpen Maukah Engkau Menghapus Bekas Bibirnya? Dia Bibirku Dengan Bibirmu termasuk salah satu cerpen yang aman menemukan kekhalayakan pendengar ketika dibacakan pada tahun 2008. Hamzat memperoleh penghargaan penulis sastra dari Pusat Bahasa dan diputuskan untuk memperoleh Shia With Award 2008 mewakili Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.